Ya, di sini karena temanya istiqomah dalam berhijab gitu kan. Pasti yang pertama-tama kita harus mengenal apa itu hijab, ya. Sepakat tadi kita membahas tentang hijab itu sendiri. Nah, sebenarnya hijab itu dalam Islam itu hukumnya apa sih? Wajib. Kenapa bisa wajib? Hah? Apa? Tadi ada suara-suara itu. Jadi memang berhijab itu dalam Islam sudah ada landasan syar'inya atau istilahnya sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran. Jadi berjilbab itu bukan istilahnya suruhannya Nabi Muhammad gitu, atau misalnya tradisi dari orang Arab, tidak gitu. Tapi Al-Quran itu jilbab itu punya landasan syar'i, landasannya itu adalah Al-Quran. Nah, kita sebagai umat Muslim tentunya pedoman kita semua itu adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis gitu kan. Jadi istilahnya gini, kalau kita beli handphone, kita pasti dalam satu paket kardusnya itu ada handphonenya, ada chargernya, ada buku panduannya, ya kan? Buku panduan itu kan memberi kita penjelasan gimana cara kita memakai handphone tersebut. Nah, begitu juga dalam hidup ini, gitu. Kita sudah diciptakan oleh Allah, ya kan, dengan perangkat yang sempurna ya. Kita dengan anggota tubuh yang subhanallah sudah sempurna dengan fungsinya yang tidak bisa tergantikan oleh yang lain, dan Allah juga sudah menyediakan istilahnya buku petunjuk, yaitu Al-Quran, ya, Al-Quran dan juga dilengkapi dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, untuk itulah ketika kita ingin hidup kita lurus, hidup kita itu istilahnya berjalan di atas jalan yang benar, maka kita ikuti petunjuknya. Karena apa? Karena istilahnya begini, seperti permisalan handphone tadi ya gitu. Orang yang buat handphone itu pasti tahu mana titik kelemahan dari handphone tersebut atau titik kelebihan handphone tersebut. Makanya diciptakan buku panduan. Nah, Allah menciptakan manusia, menciptakan bumi ini, menciptakan alam raya ini, itu sudah tahu kelebihan dan kekurangannya. Makanya Allah kasih tahu, wahai manusia, ikuti yang ini, jalani yang ini, jauhi yang ini, jangan lakukan yang ini. Itulah betapa Allah sangat menyayangi kita. Al-Quran itu salah satu cara bagaimana Allah melindungi kita sebagai manusia, sebagai makhluknya, sebagai hambanya. Makanya apapun yang Allah perintahkan itu bukan semata-mata bukan karena ingin kita jadi susah, ya kan? Tapi karena memang Allah itu sayang sama kita dan ingin hidup kita selamat sampai akhirat. Gak cuma dalam kehidupan dunia, tapi juga kehidupan akhirat gitu. Itulah kenapa ketika sudah ada nasnya atau sudah ada dalilnya dalam Al-Quran, ya, itu tidak bisa kita toleransi. Karena apa gini, misalnya Allah yang tahu kelemahan kita, Allah yang tahu seluk-beluk diri kita sendiri, maka Allah yang otomatis perintah dan larangannya itu pasti bermanfaat buat diri kita. Nah, begitu juga dengan berjilbab ini. Itu salah satunya ada di surat Al-Ahzab ayat 59. Ya, subhanallah. Kita lihat dari ayat itu ya. Pokoknya itu adalah perintah yang Allah turunkan melalui Al-Quran tentang berhijab. Katakanlah kepada anak-anak, istri-istrimu, anak-anakmu untuk mengulurkan hijabnya ya, gitu. Itu supaya kita tidak diganggu. Nah, itulah salah satu bukti kasih sayangnya Allah juga gitu. Ternyata Allah menyuruh kita berhijab itu bukan bikin kita jadi berat gitu, bukan jadi beban, tapi supaya kita tidak diganggu, ya kan? Nah, selain soal azab juga ada di Quran surat An-Nur ayat 31 ya. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat sendiri di Al-Quran terjemahannya seperti apa. Nah, kalau misalnya di dalam Al-Quran itu ya, di ulumul Quran itu, jika ada suatu perkara misalnya, itu yang diulang-ulang dalam Quran, itu menunjukkan betapa pentingnya aturan itu. Nah, kenapa hijab itu juga begitu kan? Ayatnya tuh ada dua perintah untuk berhijab di dalam Quran, di surat Al-Ahzab dan juga surat An-Nur. Itulah salah satu tanda pentingnya hijab itu bagi muslimah. Seperti itu. Ya, di sini ada ilustrasinya, mana hijab, mana yang memakai hijab dan mana yang tidak memakai hijab gitu ya, perbedaannya. Jadi jelas ya, jadi perintah berhijab itu sudah ada di Al-Quran ya. Dan segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran itu pasti bermanfaat bagi manusia. Ya. Nah, ya lu beda jilbab, hijab, dan khimar. Ya,
ada perbedaannya. Mungkin kita sering dengar ya, ada kata hijab, ada jilbab, ada khimar gitu. Bedanya apa sih gitu? Nah, mungkin kita bisa bahas dari segi bahasanya ya gitu. Yang pertama, jilbab. Jilbab itu adalah pakaian longgar yang menutupi tubuh yang menjulur hingga mendekati tanah dan tidak memberuk tubuh. Jadi jilbab itu yang dimaksud adalah seperti baju gamis gitu. Itu yang menutupi tubuh kita seperti itu. Itu definisi jilbab secara umum ya. Secara bahasa, kalau dilihat di kamus bahasa Arab yang standar juga artinya seperti itu jilbab. Yang kedua, hijab. Nah, hijab itu adalah sesuatu yang menutupi atau menghalangi dirinya, baik berupa tembok, sekat ataupun yang lainnya. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diberi izin, dan apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka atau para istri Nabi, maka mintalah di balik hijab. Jadi maksudnya hijab itu seperti tembok yang membatasi, yang menghalangi diri kita, ya. Misal kalau misalnya di masjid-masjid kan antara saf laki-laki dan perempuan itu dipisahkan, itu ada hijabnya. Nah, itu yang dimaksud dengan hijab, yang artinya menutupi. Lalu yang ketiga ada khimar. Nah, khimar ini karena kebetulan saya juga di kuliah itu pakai bahasa Arab, jadi informasi dari Ustadz, kalau misalnya dalam bahasa Arab itu segala kata yang ada huruf kho, mim, dan ro-nya itu berarti menutup. Misalnya kayak khomar. Khomar itu apa yang teman-teman tahu? Hah? Minuman keras. Nah, kenapa disebut minuman keras? Karena dia itu menutupi akal. Jadi akalnya itu tertutup sehingga dia nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang enggak, atau bahkan jalan aja nggak bisa kan, karena akalnya tertutupi gitu. Kenapa khomer itu kan terdiri dari kho, mim, dan ro gitu. Nah, begitu juga dengan khimar. Kenapa dinamakan khimar? Karena dia menutupi kepala. Jadi seperti itu ya. Misalnya kayak jilbab itu yang menutupi seluruh tubuh, hijab itu yang menghalangi diri kita atau menutupi diri kita, khimar itu yang khusus untuk menutupi kepala. Itu dari segi bahasanya beda jilbab, hijab, dan khimar. Ya, jadi manfaat hijab itu ternyata banyak banget ya teman-teman gitu. Jadi Allah itu nggak mungkin menurunkan perintah, ya kan, buat ngebebanin kita. Semua pasti ada manfaatnya, ya kan?
jilbab itu yang menutupi seluruh tubuh, hijab itu yang menghalangi diri kita atau menutupi diri kita, khimar itu yang khusus untuk menutupi kepala. Itu dari segi bahasanya beda jilbab, hijab, dan khimar. Nah, ini mungkin gambaran ya. Ini secara umum kalau keseluruhan itu namanya jilbab. Kalau yang menutupi kepala namanya khimar. Ya. Nah, terus di sini ada gambar apa nih? Ada tahu nggak? Kenapa diberi tanda itu dilarang ya? Kenapa itu? Ada sanggulnya gitu. Oke, terus yang kedua nih, ya celana ketat. Terus yang ini, ya tangannya belum semuanya ya, gitu. Terus yang keempat, apa itu? Kakinya masih kelihatan? Nggak pakai kaos kaki, ya. Jadi teman-teman sini udah jelas ya. Ini maksudnya nih jilbab yang kurang syar'i itu seperti ini gitu. Yang pertama ini adalah punuk unta. Teman-teman pernah dengar belum istilah punuk unta? Yang kayak apa tuh? Kayak gini, gunung. Oh, tak beneran itu mah. Nah, mungkin yang populer di masyarakat itu punuk unta seperti ini ya. Jadi yang pakai jilbab tapi ada cepolannya istilahnya gitu kan. Nah, menurut teman-teman ini syar'i atau enggak? Maksudnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah atau enggak? Kenapa? Menutup. Tapi itu juga ketutup. Oh, ngebentuk gitu. Oke. Jadi memang kalau istilah punuk unta itu ya seperti ya teman-teman lihat gitu kan, dan ini adalah fenomena ya Bu. Saya katakan fenomena karena banyak banget itu di mana-mana saya temukan orang-orang pakai jilbab masih seperti itu. Atau juga nemu tuh ketika lagi jalan-jalan ke mall ada yang benar-benar sengaja jadi ciputnya itu ada cepolannya langsung gitu. Nah itu kira-kira buat apa ya? Saya kurang ngerti loh. Jadi di ciputnya itu, di dalaman jilbabnya itu udah ada kayak cepolannya langsung gitu. Jadi iya kayak busa ya. Jadi mungkin fungsinya supaya ngebentuk itu tuh. Nah sebenarnya gimana sih nih? Kan jadi gini. Jilbab itu kan fungsinya apa? Menutupi ya. Kita pakai istilahnya jilbab aja ya. Jilbab itu kan fungsinya untuk menutupi, ya kan? Nah, kira-kira kalau ada orang yang lihat nih, saya ada perempuan datang pakai jilbab, terus ada punuk untanya, kira-kira apa yang dipikirkan teman-teman? Hah? Fashion? Apa lagi? Rambutnya panjang. Nah, itu dia. Poin pentingnya adalah rambutnya panjang. Jadi fungsi jilbabnya itu mungkin jadi sedikit berkurang gitu. Oke, dia menutupi rambutnya dia, atau mungkin juga menutupi dadanya dia gitu. Tapi ketika ada cepolannya, orang jadi tahu, oh dia berarti rambutnya panjang tuh, ya kan? Padahal fungsi jilbab adalah menutupi gitu. Yang harusnya ditutupin malah jadi ketahuan, dia rambutnya panjang nih. Atau yang nggak ada cepolannya, dia rambutnya pendek nih pasti. Atau jangan-jangan botak lagi. Ya itu dia. Jadi kalau misalnya bicara masalah hukum ya, mungkin saya di sini bukan kapasitas saya bicara masalah hukum, masalah haram halalnya itu, tapi yang saya pernah tahu juga ada kajian di kampus juga. Jadi kalau misalnya ada, misalnya mungkin ada sedikit kayak cepolan lah di belakang itu, kalau dia terbuat dari rambut asli, istilahnya itu rambut kita yang asli itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang sengaja dibikin, ya kan, diikut yang tinggi banget, gitu kan sampai kelihatan, atau beli ciput yang udah ada cepolannya, nah itu nggak boleh. Karena apa? Niatnya kan berarti untuk berhias ya kan, buat fashion atau supaya lihat orang tuh rambutnya panjang gitu. Atau juga nggak boleh juga karena apa? Ada unsur penipuan situ, ya kan? Mungkin kalau misalnya rambutnya aslinya pendek gitu kan, karena ada cepolannya mungkin bisa dibilang orang, oh dia rambutnya panjang bagus ya gitu. Tapi ya itu dia, kadang-kadang kalau masalah perempuan itu kan ada yang sama orang tuanya nggak boleh potong rambut ya kan. Perempuan itu harus rambutnya panjang gitu kan. Nah ini masalah juga. Nah itu kalau menurut sumber yang pernah saya dengar tuh
yaitu kalau misalnya rambut kita asli nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya niat kita untuk dandan, niat kita untuk lihat sama orang lain, sengaja kita pakai itu yang baru nggak boleh. Karena itu jadi jatuhnya tabarruj atau berlebihan. Lalu yang kedua, nah kita lihat ini dia masih ngebentuk tubuh ya, lihat ya, jadi teman-teman bisa paham. Terus yang ketiga, nah ini tangannya masih kelihatan, tangannya ini kan yang boleh sama Rasulullah katakan, yang boleh terlihat dari wanita itu adalah wajah dan telapak tangan, ya. Jadi kalau misalnya sini tuh harus ditutupi juga seperti itu. Terus yang keempat juga, nah jilbabnya ini masih belum nutup dada ya. Ya, terus tangannya juga masih belum tertutup secara sempurna dan kakinya masih belum tertutupi istilahnya itu ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang manfaat berhijab atau berjilbab. Ada yang tahu manfaatnya berhijab? Terutama buat teman-teman yang udah berhijab. Dihormati orang lain. Betul. Terus ada lagi? Manfaatnya? Apa? Melindungi diri dari kejahatan seksual. Nah, ya betul sekali apa yang teman-teman katakan, ya, identitas. Nah, subhanallah nih, ini kayaknya cocoknya jadi pembicara di sini nih. Ya, jadi manfaat hijab itu ternyata banyak banget ya teman-teman gitu. Jadi Allah itu nggak mungkin menurunkan perintah, ya kan, buat ngebebanin kita. Semua pasti ada manfaatnya, ya kan? Termasuk berhijab ini gitu. Mungkin kesannya gerah tahu pakai jilbab gitu kan, apalagi di Jakarta yang panas banget kayak gini. Ngapain sih gitu kan? Di Jakarta panas gitu kan, pakai jilbab lagi panas banget rasanya gitu kan. Tapi ternyata ada manfaat yang Allah berikan gitu kan, yang akan bisa kita rasakan kalau kita sudah berhijab. Ya kan? Mungkin teman-teman yang sebelum belum pakai nggak bisa ngebayangin, gimana rasanya kan gerah banget gitu pasti kan gitu. Iya gitu. Tapi kalau kita desek-desekan di bis atau di kereta atau di busway gitu kan, pasti nggak tahan banget gitu. Tapi ternyata banyak manfaatnya yang bisa kita ambil ketika kita berhijab. Ketika kita sudah mengaku beriman, apakah cukup itu dalam hati? Saya mengatakan dalam hati, saya beriman kepada Allah SWT. Cukup? Enggak cukup. Harusnya bagaimana? Perbanyak wawasan tentang ilmu Islam dengan konten yang Kitab menarik. ini, la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Hijab sharing sama dengan Bersama ustadz-ustadz pilihan kami, jangan lewatkan Inspiring Islam, Islam the True Inspiration. Setiap hari pukul 6.30, 12.30 dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Share Channel, Sharing and Inspiring Innovation Channel. Jadi kalau kita desek-desekan di bis atau di kereta atau di busway gitu kan, pasti nggak tahan banget gitu. Tapi ternyata banyak manfaatnya yang bisa kita ambil ketika kita berhijab. Manfaat berhijab atau berjilbab. Ada yang tahu manfaatnya berhijab? Terutama buat teman-teman yang udah berhijab. Dihormati orang lain. Betul. Terus ada lagi? Manfaatnya? Apa? Melindungi diri dari kejahatan seksual. Nah, ya betul sekali apa yang teman-teman katakan, ya, identitas. Nah, subhanallah nih, ini kayaknya cocoknya jadi pembicara di sini nih. Ya, jadi manfaat hijab itu ternyata banyak banget ya teman-teman gitu. Jadi Allah itu nggak mungkin menurunkan perintah, ya kan, buat ngebebanin kita. Semua pasti ada manfaatnya, ya kan? Termasuk berhijab ini gitu. Mungkin kesannya gerah tahu pakai jilbab gitu kan, apalagi di Jakarta yang panas banget kayak gini. Ngapain sih gitu kan, di Jakarta panas gitu kan, pakai jilbab lagi panas banget rasanya gitu kan. Tapi ternyata ada manfaat yang
Allah berikan gitu kan, yang akan bisa kita rasakan kalau kita sudah berhijab, ya kan? Mungkin teman-teman yang sebelum belum pakai nggak bisa ngebayangin, ih gimana rasanya kan gerah banget gitu pasti kan gitu, iya gitu. Jadi kalau kita desek-desekan di bis atau di kereta atau di busway gitu kan, pasti nggak tahan banget gitu. Tapi ternyata banyak manfaatnya yang bisa kita ambil ketika kita berhijab. Yang pertama adalah bukti iman dan cinta kita pada Allah. Nah ini yang paling penting, ya kan? Bukti iman dan cinta kita pada Allah. Kita semua orang Islam kan ya? Insya Allah. Insya Allah. Nah ini dia, ketika kita sudah mengaku beriman, apakah cukup itu dalam hati? Saya mengatakan dalam hati, oh saya beriman kepada Allah SWT. Cukup? Enggak cukup. Harusnya bagaimana? Dipraktekkan, ya. Jadi iman itu yang ada di lisan, yang ada di hati, dan juga diamalkan dengan perbuatan kita. Kalau kita beriman, tapi kita enggak mempraktekkan atau kita enggak mengeluarkan istilah, kita tidak menyatakan kalau diri kita beriman, ya kan? Itu bukan beriman namanya. Atau kita dalam lisan kita beriman tapi hati kita tidak beriman, itu namanya munafik, ya kan? Jadi iman itu memang keseluruhan, nggak bisa setengah-setengah. Iman itu semuanya, lisan kita, hati kita, perbuatan kita semuanya menunjukkan kalau kita tuh beriman. Nah, salah satunya adalah mungkin kita praktekkan ya. Misalnya kalau ketika Allah menurunkan perintah ayo berhijab gitu kan. Kita dalam hati mengimani, oh berarti ini sudah perintah Allah, ya kan? Dalam hati kita sudah meyakini itu. Terus yang kedua kita ucapkan dengan lisan, gitu kan? Orang-orang tahu kalau misalnya kalau kita beriman dengan adanya perintah berhijab itu. Nah, lalu yang ketiga nih, kita harus praktekkan, gitu. Dan itu adalah sebagai bukti kita bahwa kita beriman dan cinta kepada Allah, ya kan? Insya Allah. Nah itu dia. Mungkin nih jadi masuk bab akidah ya Mbak ya. Ya jadi memang beriman itu tuh memang apa ya, harus sempurna seperti itu. Karena kita kalau kita beriman secara sempurna gitu, insya Allah balasan yang Allah berikan pun juga akan sempurna gitu. Kita nggak mungkin dong kita mau masuk surga tapi kita melakukan amalan perbuatan ahli neraka, nggak mungkin, ya kan? Istilahnya kalau kita mau masuk jurusan kedokteran, tapi kita belajar apa misalnya? Belajar grafika, nggak nyambung, nggak bakal masuk ke kedokteran gitu. Ya jadi itu, kalau kita mau masuk surga, ya kan? Semua pengen kan? Atau ada yang nggak pengen? Semuanya pada bengong sih. Nggak tahu ya. Jadi emang kalau kita mau surga, ya lakukan apa yang Allah perintahkan, kayak gitu. Simpel kan? Gitu. Yang kedua, motivasi untuk beramal soleh. Ya, mungkin ada yang bilang nanti dulu deh jawabannya, saya belum baik, gitu kan? Banyak kan yang mengatakan seperti itu. Tapi ternyata kalau misalnya dengar dari cerita teman-teman dari Peduli Jilbab lah, ketika berhijab justru itu jadi motivasi kita untuk terus beramal soleh. Karena apa? Dengan adanya kita berhijab itu kan kita dikenali orang ya kan. Oh ini orang muslim gitu kan. Kalau misalnya seorang muslim misalnya apa? Harus sholat ya kan, harus puasa ya kan. Mungkin yang tadinya saya nggak mau pakai jilbab karena sholat saya masih bolong-bolong gitu. Jadi sebelum ada penyakit kanker kulit gitu, Allah sudah memperingati kita sebagai perempuan. Ayo perempuan gitu pakai jilbab gitu supaya nggak terkena penyakit, salah satu hikmahnya. Juga menjaga kesehatan rahim gitu. Karena apa gitu? Kita menghindari memakai pakaian yang ketat kan gitu, terutama celana gitu. Awal mulai berhijab, teman-teman deket saya itu semua langsung ngatain, astagfirullahaladzim, preman tobat. Kaget, bener-bener sampai segitunya karena memang 180 derajat berbeda. Jadi saya di sini tuh benar-benar sangat mengapresiasi sekali ya teman-teman, baik yang sudah berkerudung, belum berkerudung. Karena kalau zaman dulu saya, waktu masih zaman jahiliyah saya, boro-boro saya mau datang ke acara kajian muslimah. Boro-boro saya mau. Karena apa? Karena saya tahu saya salah, saya takut.